Kalau udah mengenal gue kayak gini, gue takutnya jadi ugal-ugalan. Kan gak sanggup kalau gue ugal-ugalan semua. Gak bisa gue. Gila gue ntar. Dramanya Kyungsu semua belum nonton. Baru nonton 100 Day My Prince. Alisa udah berapa kali laser? Udah 8 kali. Baekhyun lucu, iya. Kyungsu atau BWS? Kyungsu. Lu mau nanya gue sekarang siapa sama siapa? Sama Kyungsu. Cek tidur ya bentar lagi, jam 12. Mayor Teddy, kenapa Mayor Teddy? Big Bang suka gak? Gue cuma tau G-Dragon doang. VBTS ganteng, cuman gue gak sampai kayak gimana banget gitu. Cari nyolo, kenapa? Suaminya gak cemburu ngefans. Ya kan ngefans juga kagak mau gue jadiin laki cuy. Dia juga tahu kalau misalnya gue ngefans sama Kyungsu, menurut dia juga pasti dia pikir adalah gue bagai punuk merindukan bulan, yang sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nggak mungkin Kyungsu mau sama gue, ibaratnya gitu. Jadi ngapain dia cemburu? Lu kira kan gue juga di rumah gue kagak pajang-pajang tiba-tiba poster muka Kyungsu di mana-mana, atau tiba-tiba muka dia gue ganti muka Kyungsu gitu di foto gitu, atau foto kawin gue sampingnya gue tempel muka Kyungsu, kan kagak gitu. Jadi santai-santai aja selama positif. Gue suka lagu ini ono, ternyata dia mau gue beli apa kek, dia kayak mau gue beli album, dia kagak peduli. Dia mau gue beli apa berapa biji album Kyungsu juga kagak kenapa-kenapa, nggak masalah, nggak ada urusan sama duit dia, soalnya gue pakai duit gue sendiri gitu. Jadi iya nggak peduli. Mungkin dia akan lebih cemburu kalau gue ngefans sama temennya dia atau orang yang dia tahu, circle kita. Mungkin dia akan cemburu. Ya karena kan pasti mungkin bisa digapai, amat sangat mungkin bisa digapai. Kalau Kyungsu nggak mungkin dia mau sama gua. Ibaratnya dia mau sama gua pun juga ntar gue dihujat sama netizen, nggak mungkin. Paham kagak lo? Jadi memang tidak mungkin ada yang bisa mempersatukan antara gue dan Kyungsu, itu udah beda alam ibaratnya, ngerti? Jadi buat apa laki gue buang-buang energi untuk cemburuin kalau gue ngefans sama Kyungsu? Gue juga mau mikirnya begitu aja. Kalau dia juga mau ngefans sama siapa juga gue bodo amat. Taunya Kyungsu bisa temenan sama, nah kalau udah bisa akhirnya kayak gitu, misal gue bisa melewati jalur Suho nih dari temen gue yang Korea, terus gue bisa melewati jalur Suho, terus tiba-tiba gue kenal Kyungsu gitu. Tapi kalaupun gue kenal pun juga kayak gue rasa kagak mungkin laki gue cemburu. Kagak mungkin. Enggak, ini wardrobe bukan dari Polifor, dari Bika. Aku foto mau sok di Hongkong enaknya, gue nggak bisa foto. Coba detail mukanya Kyungsu. Pokoknya dari yang kemarin gue lihat itu ternyata Kyungsu itu hidungnya bagus banget ya. Gue suka loh. Padahal kalau kayak di foto kelihatannya hidungnya kayak agak gede gitu. Ternyata dari samping bagus banget. Mancung bagus. Tapi mancung natural ya, bukan mancung yang fake lebay gitu, enggak. Ternyata cakep banget deh kalau aslinya dari samping tuh mancungnya bagus. Ya bibirnya sih sama, cuman yang gue surprise pas gue liat dari samping, dia yang agak maju, gue liat dari samping, ih bagus banget hidungnya gitu. Kalau bibirnya kan memang sama aja, maksudnya kayak di real sama di foto tuh sama aja. Mungkin karena gue nggak terlalu notice ya sebelumnya ya. Kebayang cabinya, bad body juga sama aja sih, maksudnya pemikiran gue, cuman jauh lebih cakep aslinya. Tapi biasa tuh orang cakep tuh kayak gitu sih. Biasa tuh orang cakep lu bakal ngelihat dia lebih cakep aslinya daripada di kamera. Walaupun kamera secara langsung atau foto pemotretan kayak apa, tapi biasanya lu ngelihat dia secara langsung pasti lebih cakep. Biasanya kalau orang cakep begitu. Kalau orang cakep beneran ya. Tinggian Cici apa Kyungsu? Tinggian gua lah.
BWS realnya gimana, sama kayak di film gitu. Kayak poin member lain nggak, belum. Tanggapannya dong pas di Oki Sung, nggak apa-apa ya, gimana kan dari luar. Aku dari SMP fans. Kai juga ganteng. Cuman tuh gue kayak anak baik banget gitu, ngerti gak sih? Kayak Kyungsu tuh anak baik banget, nggak pernah tuh yang namanya kok belakang gue jerawatan nih, nggak pernah tuh yang kayaknya apa tuh kayak ngeliatin badan gitu. Bisa ya, padahal kan pasti tempted lah, maksud gue tempted lah. Dan apalagi di idol gitu kan, Korea gitu, pasti lu disarankan oleh agency untuk kasih lihat badan lu yang bagus, nggak cewek nggak cowok, pasti kan gitu. Kok bisa Kyungsoo enggak gitu? Itu loh hal yang gue bingungin juga. Selanjutnya berharap ketemu siapa? Gue pengen ketemu Lee Min Ho sih. Gue pengen banget ketemu Lee Min Ho. Ya maksudnya dia salah satu aktor Korea yang awal-awal gue tahu. Tapi sebelum dia dulu gue suka banget sama Won Bin, jujur aja. Pengen ketemu siapa? Gue pengen ketemu semua member BTS. Gue pengen ketemu Blackpink, gue udah pernah ketemu, tapi gue pengen foto secara langsung sama member Blackpink. Gue pengen, even sama Kyungsoo juga gue pengen banget. Gue bilang ke Indra, aku ngiri banget ya Ci, aku sampai sekarang juga tanganku masih gemeteran, dia bilang. Lu kan bisa ngundang. Ya bisa, cuman kan gue tuh tidak ada brand, ya kan gini, ibaratnya gini, gue tuh kerjaan gue kan bukan brand retail, bukan brand retail gitu, barang-barang penjualan retail gitu. Jadinya gue tuh tidak butuh brand ambassador gitu. Kalau misalnya kita connect ke brand atau kerjaan ya, kan nggak mungkin gue panggil dia ntar kayak cowok panggilan kan rasanya. Atau emang lu kira gue kayak artis apa tuh, kayak miliarder India yang kawin tiba-tiba ngundang Justin Bieber? Ya kan duit gue masih ada serinya, say, nggak kayak mereka. Jadi pun kalaupun gue manggil mereka juga harus sama brand lah. Kalau gue panggil sendiri ntar tiba-tiba mereka dikira mau dijadiin berondong, kan ntar nggak enak, image-nya rusak. Siska Cole ngundang NCT Dream buat, ya kan NCT juga sering collab sama ini kan, sama siapa? Raffi ya, sama Raffi kan. Ya kan kalau misalnya sama Raffi kan, aduh mereka juga butuh lah exposure. Pasti kan ada kerja sama apa gitu. Gue siapa cuy? Gue kan juga maksudnya kekayaan sosial media gue kan kalau di compare sama Raffi kan ya nggak ada apa-apanya lah. Jadi buat apa mereka kerja sama gue? Kecuali misalnya gue Mr. Beast gitu ya, mungkin mereka mau. Misalnya gue punya channel YouTube kayak Mr. Beast, pasti mereka mau ketemu gue, nggak mungkin enggak. Terus konten sama gue, atau gue punya TikTok kayak Mr. Beast, pasti mereka mau ketemu gue, nggak mungkin enggak. Dateng aja ke dulu kan, waktu gue ke Korea kan nggak tahu. Gue pengen sih jadi promotor, jujur aja, tapi gue karena nggak di bidang itu, gue kurang paham. Tapi gue kenal sih sama agency atau broker yang konekin ke artis-artis Korea. Gue tahu ada kenal juga, cuman gue emang dasarnya bukan di bisnis promotor. Kalau disuruh jadi investor doang, gue mau. Tapi kalau disuruh gue yang ngejalanin semua, gue nggak mau. Kekurangan promotor Kyungsoo kemarin apa sih? Waduh, apa ya? Kalau untuk dari jalannya acara sih menurut gue lancar-lancar aja ya.
dari jalannya acara, karena gue nggak tahu nih soal tiketing apa segala macam, kan gue nggak paham gitu. Gue tiba-tiba ya dapatnya udah berupa tiket gelang gitu, jadi gue nggak ngurus kesana, orangnya udah ngurusin langsung tiba ngasih gue udah kelar, udah bayar, mereka ngasih gue cuman gelang doang gitu. Jadinya untuk kekurangan soal yang di luar gitu gue nggak paham. Tapi kalau untuk jalannya acara sih lancar ya, nggak ada masalah sih. Jadi sebenarnya gini loh, gue kasih tahu ya ke lo orang, terkadang tuh kalian juga, misalnya nih ada siapa promotor A nih bawain siapa gitu. Terkadang tuh terus misalnya ada hal yang nggak kalian suka dari si event ini, pas saat event ini mungkin ada hal yang nggak enak lah gitu. Terkadang tuh hal-hal kayak gitu tuh nggak selalu kesalahannya promotor gitu. Apalagi kalau udah bawa kayak artis Korea, terkadang tuh manajemennya mereka tuh yang memang demanding banget, dan atau amat sangat rese, dan amat sangat banyak aturan. Karena gue banyak banget temen yang dari brand kayak ya kerja sama brand ambassador atau apa gitu sama pakai orang Korea, dan mereka memang dealing sama orang Korea gitu yang di dunia entertainment ya. Ini gue lagi ngomongin di dunia entertainment, itu tuh memang kayak gitu, susah banget. Nggak usah pakai filter, gue nggak pakai filter. Bukan just tip gue jadi cari tiket calo. I have claws. I will claw you. I will claw you if you. Kurangnya ada kurang panjang durasinya. Iya, kalau lu minta durasi lebih panjang nanti kebesokannya sesi 1 sesi 2 pulang-pulang ke Jepang ketipes dia. Bisa ya kayak. Tuh. These actually work. Baju tidur lucu, iya bagus nih baju tidur gue terusan gitu tuh. Kayak yang di film-film yang serem gitu, yang tiba-tiba begini. Gitu, tuh kan? Tiba-tiba gini. Iya gitu. Iya begitu memang. Play Uno. Tuh, bilang bye dulu kita tidur ya. Udah jam 12. Play Uno. Enggak. I wanna play Uno. Audrey. What? Tuh, cantik nggak anak gue? Enggak. Nggak cantik, Audrey. Bukan anak you, anak alien. Oh, you anak alien? Oh, berarti you dari Mars? Oh, you dari Mars? Oh, berarti you adik kakak sama Popcorn? You mukanya tuh mirip Popcorn, si Popcorn. Enggak sama sekali. Mirip. Tuh kan mirip Kyungsu, bibirnya. Legokan bibirnya. Tuh kan, you dari om Popcorn, matanya tuh Kyungsu ke cewek kan, tuh bibirnya gitu tuh Kyungsu. Tuh lo lihat, anak gue aja cakep. Kalau emaknya buatan mah anaknya jelek dong nongolnya. Mana mungkin anaknya nongolnya begini. Tuh. Cie Rose Blackpink. Ih,
Let's play Uno. Hidungnya juga kayak begini gue dulu, ntar juga mancung, lu lihat aja gedenya. Let's play Uno. Kebanyakan tuh ya kalau orang Asia yang dasarnya Asia, maksudnya Asia Cina gitu ya, Asia Korea Jepang gitu, yang sipit-sipit lah, kebanyakan tuh kecil tuh tulang hidungnya tuh belum numbuh, belum kebentuk banget gitu. Nggak kayak anak bule yang tiba-tiba dari bayi tuh hidungnya udah mancung. Kalau anak Cina tuh maksudnya kalau anak Asia deh mostly, pas lahir tuh hidungnya ya biasa aja gitu loh, mancung, bukannya yang kelihatan pesek gitu, tapi ntar udah gede tuh kayak makin mancung. Karena dia juga masih baby face, jadi kayak pipinya masih bulat. Gue nggak numbuh sampai gede. Cuman kalau orang bule emang tipikal hidungnya tuh dari bayi belum apa-apa, hidung doang yang kelihatan, hidungnya nongkrong, hidung udah mancung tulangnya, udah kebentuk. Terus matanya juga udah gede banget gitu. Kalau orang Asia tuh nggak kayak gitu. Even dalam lu growing aja ya, dalam pertumbuhan, di bule itu tidak ada, di bule itu jarang banget anak kecil cowok yang late bloomer, dalam artian baru tinggi setelah high school, setelah SMA, kayak umur 17, 18. Tapi di orang Asia banyak banget kejadian late bloomer, kayak salah satunya koko gua, laki gua juga semuanya late bloomer. Jadi pas lagi masih SMP, SD tuh mereka pada pendek-pendek. Kalau cowok ya, jadi pendek-pendek nggak tinggi, ntar tingginya tuh umur 17, 16, 17, 18. Koko gua sama laki gua tipikalnya kayak gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin anak gua yang laki juga bakal kayak gitu. Kalau kita bilang kita temenan aja, artinya apa ya? Udah temenan aja, ngapain lu ngarepin? Cewek 17 masih nambah tinggi gak sih? Cewek tuh kalau udah mens sudah kagak bakalan tinggi lagi. Tuh ya. Jadi kalau lu tanya gue kenapa gue bisa tinggi, karena gue mensnya kelas 3 SMA. Biasa tuh cewek kalau udah mens naik tingginya tuh dikit sekali. Makanya kebanyakan anak cewek tidak ada istilah yang namanya late bloomer di anak cewek walaupun Asia. Kalau anak cowok tuh bisa late bloomer. Kalau anak cewek tuh gak ada late bloomer. Jadi kalau anak cewek lu tinggi, dari kecil biasanya udah tinggi. Begitu dia haid pertama kali datang bulan, udah gak tinggi lagi. Syahrini Reno Barak tinggal di Singapura almost 6 bulan. Ya udah mentor kenapa? Di hotel bintang 5 ya nggak apa-apa lah. Kalau misalnya tinggal di hotel gitu, kalau misalnya ada, mungkin dia member Paiza kali. Member Paiza, atau biasa lu ngambil pemain gede mungkin nggak? Member kalau pemain gede tuh suka dapat free. Atau ya ada juga yang bisa main, ada juga yang bisa beli makin banyak lebih murah hitungannya gitu ya. Tapi nggak masalah orang duit dia. Gen keluarga tinggi semua, loncat satu generasi. Bokap gue sama om-om gue nggak ada yang tinggi. Opa gue tinggi, bokap gue, om-om gue, tante-tante gue nggak ada yang tinggi. Tapi sepupu gue semua tinggi. Tapi cewek yang paling tinggi gue. Kalau cowok tinggi 183 ke atas semua. Tapi kalau cewek 165 ke atas lah. Gitu.